musyrikin Quraisy mengubah sikap. Karena upaya para pemuka dan tokoh musyrikin Quraisy dalam menghadang seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekerasan dan kekejaman tidak membuahkan hasil, dan apa yang mereka inginkan selalu gagal. Bahkan seruan beliau pun semakin bersemangat. Dari hari ke hari orang-orang yang menjadi pengikut beliau terus bertambah. Sehingga pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan untuk membahas cara merintangi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan tersebut diadakan di Darun Nadwah, tempat pertemuan resmi para pemuka dan petinggi musyrikin Quraisy saat itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa orang dari para pemuka dan petinggi kaum musyrikin Quraisy. Diskusi khusus tentang cara dan sikap apa yang dapat digunakan untuk menghalangi gerakan dan seruan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diputuskan oleh mereka bahwa untuk menghalangi gerak dan seruan Nabi SAW adalah dengan cara dan sikap menyebarkan kebohongannya, agar orang tidak mengikuti seruan beliau dan menjauhkan diri darinya. Dalam percakapan itu, ada yang menyarankan agar Nabi disebut orang yang sakit jiwa atau gila. Beberapa menyarankan agar dia disebut penyihir, dan sebagian lainnya menyarankan agar ia disebut sebagai dukun yang dapat memecah belah umat, dan seterusnya. Setiap banding berbeda pendapat, dan saran mereka bervariasi. Namun pada akhirnya diputuskan menurut usul masing-masing, yaitu bisa disebut orang gila, bisa dibilang tukang sihir, dan bisa disebut yang lain, asalkan bisa menghalangi orang atau menjauhkan orang dari seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, diputuskan oleh mereka untuk menghalangi Nabi dan seruannya. Mereka mencari nama dan kata-kata yang mengandung ejekan dan hinaan kepada beliau, serta ayat-ayat yang beliau ucapkan agar masyarakat umum menjauhkan diri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita keputusan mereka, beliau kemudian mengambil selimut dan kemudian menutupi dirinya. Ejekan Aus bin Wa'il. Pada suatu ketika, Aus bin Wa'il berkata kepada teman-temannya yang artinya menyindir dan mengejek seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain berkata, mereka yang mengikuti Muhammad adalah penipu, dan Muhammad adalah penipu utama, karena dia berkata bahwa orang mati akan dihidupkan kembali. Beberapa dari mereka bersukacita dan bersenang-senang di surga, yang lain menderita dan berduka di neraka. Demi Allah, tidak ada yang akan membinasakan kita kecuali waktu. Jadi kata-kata Muhammad tidak masuk akal dan tidak mungkin, kan? Oleh karena itu, jelaslah bahwa Muhammad adalah seorang pembohong. Mungkinkah orang yang sudah mati hidup kembali dan bersenang-senang atau menderita? Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka, selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu,
setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menurut riwayat, Aus bin Wa'il saat itu ia berhutang pada Khobab ibnul Arts karena harga pedang yang dibelinya dari Khobab belum dibayar. Khobab ini adalah seorang yang telah mengikuti seruan Nabi SAW seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Ketika tiba waktunya bagi Khobab untuk menagih hutangnya kepada Aus, dia belum mampu membayarnya. Beberapa hari kemudian, Khobab kembali ke rumahnya untuk menagih hutangnya. Saat ditagih untuk kedua kalinya, tiba-tiba Aus tidak mau membayar hutangnya. Bahkan dia berkata kepada Khobab yang isinya sengaja mengejek dan menyindir dakwah Nabi SAW. Antara lain katanya, "Engkau sekarang adalah pengikut Muhammad. Bukankah Muhammad telah menduga bahwa suatu hari setelah kematian, semua manusia akan hidup kembali, kemudian mereka yang mengikuti Muhammad akan masuk surga. Katanya tersedia berbagai perhiasan dan berbagai pakaian. Di sana terdapat yang disukai setiap manusia seperti emas, perak, sutra, dan lainnya. Selain itu juga disediakan berbagai macam makanan dan minuman-minuman yang enak-enak, dan beberapa budak yang melayani mereka masing-masing dan lainnya." Khobab menjawab, Ya, itu benar." Aus berkata lagi, "Oleh karena itu, jika engkau ingin menagih saya, tunggu saja nanti ketika saya mati dan saya pergi ke surga, di mana saya menyimpan banyak harta emas dan perak, dan di sanalah saya akan membayar engkau lebih banyak. Adapun jika engkau sekarang mendustakan Muhammad, tentu saja saya akan membayar pinjaman saya sekarang juga." Khobab segera menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan mendustakan Muhammad selamanya. Bahkan jika engkau mati dan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan seterusnya, saya tidak akan mendustakan Muhammad." Aus bin Wa'il berkata dengan marah, "Kalau begitu cepatlah pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Biarkan saya mati, lalu dihidupkan kembali. Lalu saya menerima banyak harta dan anak. Suatu hari saya akan membayar hutang padamu." Setelah itu Khobab pulang, dan saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi yang berbunyi, "Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia berkata, 'Pasti aku akan diberi harta dan anak'? Apakah ia melihat yang goib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami seorang diri." Selanjutnya As tidak mau membayar hutangnya kepada Khobab ibnul Arts radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa As bin Wa'il As-Sahmi ketika mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad berkata, "Biarkan dia, karena dia adalah seseorang yang namanya akan diputus. Jika dia meninggal, pasti tidak ada yang akan menyebut namanya lagi, dan kamu akan merasa bahagia karena tidak ada gangguan darinya." Sehubungan dengan perkataan Aus bin Wa'il, maka Allah segera menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan hendaklah engkau berkurban. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus." Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Aus bin Wa'il mengolok-olok Nabi ketika beliau ditinggalkan oleh seorang putra beliau bernama Al-Qasim. Di antara kata-kata yang dia ucapkan saat itu,
Sekarang biarkan saja, Muhammad tidak akan punya anak lagi. Begitu kata Aus kepada teman-temannya. Ejekan Aswad bin Abdul Muthalib. Aswad bin Abdul Muthalib adalah salah satu orang yang sangat menghalangi Nabi SAW dan seruan dakwahnya. Dia sering mengejek, memperolok-olok, dan menertawakan beliau dan sahabatnya. Seringkali saat bertemu Nabi SAW atau dengan para pengikut beliau, dia mengolok-olok dan menertawakan serta menyindirnya. Suatu hari, dia melakukan begitu, dan pada saat itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang yang beriman lalu di hadapan mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan bila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang mukmin, mereka berkata, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin." Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Demikianlah penjelasan Allah tentang perbuatan orang-orang yang menjadi komplotan Aswad bin Abdul Muthalib dan ancamannya terhadap mereka. Ejekan Nadhr ibnu Harith. Salah seorang yang sering mengolok-olok Nabi SAW dan seruan dakwah beliau adalah Nadhr ibnu Harith. Setiap kali dia melihat Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya dan mengajarkan ayat-ayat firman Allah yang diturunkan kepadanya, dia mendekati tempat beliau duduk, memanggil teman-temannya, orang-orang musyrik Quraisy, sambil berkata, "Jadi, semua itu cerita-cerita model kuno. Wahai orang Quraisy, kemarilah kalian semua. Demi Lata dan Uzza, aku ingin menceritakan kisah yang lebih baik dan lebih menarik daripada kisah yang diceritakan oleh Muhammad. Karena cerita-cerita yang disampaikan Muhammad tidak lain adalah cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Jadi itu semua cerita kuno." Setelah teman-temannya datang dan berkumpul di depannya, dia menceritakan berbagai dongeng dan berbagai cerita kosong yang sama sekali tidak berguna. Adapun apa yang biasanya dia ceritakan itu adalah dongeng dari kekaisaran Persia kuno dan sebagainya. Memang dia adalah seorang Quraisy yang memahami kisah-kisah kerajaan kuno, terutama kisah-kisah kerajaan Persia zaman dulu. Dengan menceritakan kisah-kisah kuno tersebut, ia ingin mencegah penyebaran syiar ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, yang selalu disiarkan oleh Nabi. Oleh karena itu, suatu hari ketika dia melakukan hal seperti itu, wahyu Allah turun kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu untuk olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab siksa yang pedih." Lebih lanjut diriwayatkan,
Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan mengajarkan ayat-ayat firman Allah kepada para sahabatnya. Ayat-ayat tersebut antara lain memuat kisah riwayat tentang nabi-nabi sebelumnya. Saat itu, Nadhr ibnu Al-Harith datang untuk mendengarkan. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, "Jika saya ingin menceritakan kisah seperti itu, saya pasti akan dapat menceritakan dengan lebih baik dan lebih menarik serta lebih rapi. Namun karena kisah-kisah yang diceritakan oleh Muhammad, kisah-kisah zaman dahulu dan model lama, jadi saya sama sekali tidak mau menceritakan kisah-kisah seperti itu. Mengapa cerita semacam ini diceritakan kepada orang-orang banyak? Wahai kaum Quraisy, kalau saya ingin membuat cerita seperti itu akan lebih baik dan lebih menarik, bukan? Oleh karena itu, wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berhimpun untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidaklah akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Di awal telah diriwayatkan bahwa salah satu ejekan seorang pemuka musyrikin Quraisy bernama Nadhr ibnu Harith terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara ejekan Nadhr lainnya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diserukan oleh Nabi SAW adalah sebagai berikut. Ketika Nabi duduk di satu tempat dan berdakwah dan membacakan ayat-ayat dari Al-Quran dan menyampaikan peringatan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang masih menolak seruan Islam dengan ancaman hukuman seperti siksaan yang ditimpakan pada orang-orang di masa lalu, Nadhr selalu mendengarkannya. Kemudian ketika Nabi selesai menyampaikan seruan dan peringatan, Nadhr datang dan duduk di tempat bekas Nabi duduk dan menceritakan sebuah kisah kuno seperti kisah Rustam As-Sinziz, kisah Isfindyar, dan lain-lain dari kisah-kisah para raja Persia. Setelah itu dia berkata di depan orang banyak, "Demi Tuhan, tidak akan lebih baik cerita-cerita yang diceritakan oleh Muhammad daripada cerita yang saya ceritakan ini. Kisah-kisah Muhammad hanyalah kisah-kisah orang dahulu." Berkaitan dengan perilaku buruk Nadhr bin Al-Harith, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Allah menurunkan wahyunya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak dusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih." Demikianlah sebagian riwayat para pemuka dan pendukung kaum musyrik Quraisy yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seruan dakwahnya. Adapun riwayat-riwayat selain yang telah disebutkan sebelumnya, pada episode selanjutnya akan kami uraikan juga beberapa di antaranya, insyaallah. Ejekan Aswad bin Abi Yaguts. Salah seorang pemuka Quraisy yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah Aswad bin Abi Yaguts. Ia sering mengejek dan mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya.
Salah satu ejekannya ketika bertemu Nabi, dia berkata, "Muhammad, apa kabar? Mengapa engkau tidak menceritakan cerita dari langit? Apakah engkau tidak menerima berita dari langit hari ini? Berita dari alam semesta di atas. Berita apa yang ada tadi malam datang dari langit." Dia mengatakan itu dengan sengaja mengejek dan menertawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seruannya ayat-ayat firman Allah. Juga sewaktu-waktu dia bertemu dengan para sahabat Nabi, dia berkata, "Wah, ini adalah raja masa depan. Itulah yang akan memegang kekaisaran Romawi, dan itulah yang akan mewarisi kekaisaran Persia, dan itulah calon raja seluruh tanah Arab nanti." Dia berkata tidak lain hanya mengejek dan menghina para sahabat Nabi, karena pada saat itu sebagian besar sahabat Nabi dalam keadaan menderita, banyak pakaiannya robek dan rumah tangganya berantakan. Singkatnya, dalam segala hal mereka berada dalam keadaan kekurangan. Karena itu, sebagian besar wajah mereka pucat dan tubuh mereka kurus. Oleh karena itu, di mana-mana mereka selalu dihina dan dijadikan bahan tertawaan kaum musyrikin Quraisy, terutama oleh Aswad bin Abi Yaguts. Namun Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengindahkan ejekan dan hinaan serta tawa mereka. Sepanjang riwayat, di antara kata-kata Aswad bin Abi Yaguts yang sangat menusuk hati Nabi adalah, "Apakah kamu Muhammad yang mengajak kami untuk memiliki satu Tuhan saja? Mana yang lebih baik, satu Tuhan atau banyak Tuhan? Jika engkau adalah orang yang berakal, kamu pasti memiliki banyak Tuhan daripada hanya satu, kan? Karena banyak tentu lebih sempurna dari hanya satu." Itulah kata-kata Aswad yang sangat keji, yang sengaja dilontarkan untuk mengejek Nabi. Ejekan Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As adalah salah seorang pemuka Quraisy yang membenci Nabi dan seruan dakwah beliau. Suatu hari Nabi sedang berjalan sendirian dan dia mengikutinya dari belakang, mengejek dan mencibir mulutnya dan menyungir hidungnya. Tentu saja Nabi SAW melihat ke belakang beberapa kali dan dia tidak menghentikan perilaku buruknya. Beliau kemudian bersabda, "Jadilah kamu seperti itu." Maksudnya, mudah-mudahan mulut dan hidungmu jadi seperti itu. Dengan takdir Allah, seketika mulut Hakam menjadi tercibir dan hidungnya menjadi tercungir. Dia tidak bisa kembali seperti dulu. Saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang saat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena ia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, 'Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya.'" Oleh karena itu, hidung dan mata Hakam menjadi aib, sehingga tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun dan oleh siapapun. Jadi dia sangat menyesal. Karena penyesalan ini, lama-kelamaan ia jatuh sakit, dan tak lama kemudian ia meninggal dengan membawa penyesalan yang mendalam. Ejekan Abu Jahal. Suatu hari, Abu Thalib, paman Nabi SAW yang sudah berusia lanjut itu sakit. Nabi setelah mendengar paman tercintanya sakit, beliau segera datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Saat itu, para pemimpin Quraisy yang datang mengunjungi rumah Abu Thalib adalah Abu Jahal. Ketika dilihat Abu Jahal duduk di kursi Abu Thalib, dia langsung berdiri untuk menghentikan beliau.
karena takut Abu Thalib terpengaruh dengan seruan dakwah beliau. Pada kesempatan itu, para pemimpin musyrik Quraisy juga mengadu kepada Abu Thalib tentang masalah Nabi dan seruannya. Oleh karena itu, saat itu Abu Thalib berkata kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau inginkan untuk keluargamu? Karena mereka selalu mengadu kepadaku tentang keadaanmu. Coba ceritakan padaku sekarang." Nabi menjawab, "Sesungguhnya yang aku inginkan dari mereka hanyalah satu kalimat. Dengan satu kalimat itu, nantinya bangsa Arab akan tunduk kepada mereka. Juga bangsa-bangsa selain bangsa Arab akan tunduk kepada mereka." Abu Thalib berkata, "Hanya satu kalimat?" Nabi menjawab, "Ya, hanya satu kalimat, agar mereka mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Saat itu orang-orang musyrikin itu menjawab, "Satu Tuhan? Kami belum pernah mendengar hal ini di agama-agama sebelumnya. Ini benar-benar bohong." Saat itu wahyu Allah turun kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari-melarikan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Demikianlah penjelasan Allah tentang ejekan tersebut. Dan diriwayatkan pula bahwa pada suatu hari Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian beliau mengajak dia untuk berjabat tangan dan berkata bahwa Allah telah memerintahkan saya untuk mengatakan kepada engkau, kecelakaan dekat dengan engkau, maka celakalah engkau. Kemudian kecelakaan dekat dengan engkau, kemudian celaka. Oleh karena itu, Abu Jahal segera menarik tangannya dari tangan beliau sambil berkata, "Siapa yang kau ancam, Muhammad?" Nabi menjawab, "Engkau." Abu Jahal berkata, "Dengan apa kau mengancamku?" Nabi menjawab, "Aku mengancammu dengan kemenangan Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi." Abu Jahal berkata, "Bukankah aku seorang pemenang dan mulia?" Saat itu Nabi diam, dan Allah menurunkan wahyunya kepadanya yang berbunyi, "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." Kemudian wahyu tersebut dibacakan oleh Nabi dan didengar oleh masyarakat. Setelah Abu Jahal mendengar firman Allah tersebut, maka dia mengumpulkan para teman-temannya, para pemuka Quraisy dalam sebuah jamuan yang dia selenggarakan, di mana dihidangkan roti paling enak dan kurma terbaik. Setelah teman-temannya yang diundang berkumpul, dia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudara Quraisy, sekarang Muhammad selalu menakuti kami dengan pohon zakum.
Dia berpikir dan mengatakan bahwa pohon zakum adalah pohon di tengah api neraka. Apa kata-kata Muhammad yang mungkin terjadi? Tentu tidak mungkin, bukan? Sungguh Muhammad itu ada-ada saja. Bukankah api itu akan membakar pohon? Kata-kata Muhammad terlalu berlebihan. Ada sebatang pohon di tengah api neraka, sedangkan api pasti telah membakarnya, bukan? Soalnya, kenapa pohon seperti itu digunakan untuk mengancam kita? Tentu kita tidak akan takut, bukan? Karena pohon itu akan musnah dengan sendirinya. Mendengar perkataan tersebut, teman-teman Abu Jahal tertawa terbahak-bahak. Abu Jahal lalu berkata lagi, "Sekarang bagaimana pendapat saudara-saudaraku tentang perkataan Muhammad seperti itu?" Mereka berkata, "Ya, pendapat kami sama dengan pendapatmu, wahai Abu Jahal." Kemudian Abu Jahal berkata sambil menunjukkan roti dan kurma yang ada di hadapan mereka masing-masing. "Nah, sekarang tidak ada apa-apa selain ini. Ayo makan dan telan bersama. Demi Lata dan Uzza, bukankah yang diancam Muhammad itu melainkan ini, kan? Marilah dan silakan makan bersama dan kunyah roti dan kurma paling enak ini." Saat itu wahyu Allah turun kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas." Allah juga menurunkan wahyunya yang berbunyi, "Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka." Demikianlah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk menolak dan menjelaskan ejekan Abu Jahal dan teman-temannya kepada beliau. Ejekan Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah adalah seorang pemimpin bangsa Quraisy dan tergolong pemimpin dan pembesar bangsa Quraisy yang membenci dan menghalangi dakwah Nabi SAW. Saat itu, ia terkenal sebagai seorang bangsawan kaya raya, dermawan dan mulia di kota Mekah dan sekitarnya. Suatu ketika dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi membacakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mendengar ayat-ayat itu, dia tercengang dan tertarik dengan perasaannya, serta menggerakkan hatinya untuk beriman kepada Nabi SAW dan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia kembali kepada kaum dan teman-temannya dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dia dengar. Kaum dan teman-temannya terkejut melihat bahwa dia telah terkena sihir Muhammad. Oleh karena itu, mereka datang ke Abu Jahal untuk memberitahunya tentang Walid ibn al-Mughirah. Setelah Abu Jahal mendengar berita itu, dia segera berkata kepada mereka, "Saya dapat memenuhi keinginan kalian dan saya yang akan menyelesaikan masalah ini nanti." Kemudian Abu Jahal segera menemui Walid dan berkata,
"Wahai pamanku, kaummu ingin mengumpulkan harta mereka, kemudian mereka akan memberikannya kepadamu, karena engkau telah datang kepada Muhammad untuk menyatakan apa yang mereka inginkan." Walid sangat terkejut mendengar kata-kata seperti itu dari Abu Jahal. Dia tersenyum dan berkata kepada Abu Jahal, "Sesungguhnya orang Quraisy sudah mengetahui bahwa akulah yang paling kaya di antara mereka. Mengapa mereka berpura-pura mengumpulkan harta untuk diberikan kepadaku?" Abu Jahal berkata, "Jika demikian, bolehkah engkau mengatakan tentang Muhammad yang menunjukkan bahwa engkau benar-benar menyangkal dan membencinya, dan sampaikan kepada kaummu?" Walid menjawab permintaan ini dengan tegas, "Apa yang harus aku katakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih memahami daripada saya tentang syair-syair, baik rozas dan kasidah, bahkan syair-syair jin. Demi Allah, tidak ada syair yang bisa menandingi apa yang Muhammad katakan. Demi Allah, memang kata-katanya sangat manis dan memang kata-katanya sangat indah, dan sesungguhnya di atasnya sangat berbuah, dan sesungguhnya di bawah sangat subur. Dan sesungguhnya ucapannya sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya. Dan sesungguhnya perkataan itu dapat memecahkan apa yang ada di bawahnya." Mendengar jawaban Walid seperti ini, tentu saja pikiran Abu Jahal sangat bingung. Namun karena ia ingat pernah menyatakan sanggup di hadapan teman-temannya, ia memberanikan diri menjawab lagi. Dia berkata, "Kaummu tidak akan menerimamu kecuali jika engkau membenci Muhammad." Kemudian Walid berkata, "Tinggalkan aku sampai aku bisa berpikir." Saat itu kaum musyrikin Quraisy sedang dalam keadaan kacau balau. Di mana-mana selalu membicarakan kondisi Walid bin Al-Mughirah, antara lain orang berkata, "Walid telah meninggalkan agama lamanya. Dia telah berpindah agama. Walid telah terkena sihir Muhammad. Dia telah..." dan seterusnya. Para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy lainnya yang sangat memusuhi dan menghalangi Nabi SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya sangat sedih dan was-was melihat kondisi Walid seperti ini, karena orang-orang telah memahami bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan bangsa Quraisy pada khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Kebetulan saat itu musim haji sudah hampir tiba. Tampaknya Walid ibnu Al-Mughirah punya rencana tersembunyi. Ia ingin menghalangi penyebaran dakwah Nabi SAW di depan para jamaah haji nanti. Oleh karena itu, ia kemudian mengumpulkan kaum Quraisy, terutama para tokoh dan pendukungnya. Setelah mereka berkumpul di rumah Walid, mereka ditanya satu persatu oleh Walid tentang pendapat mereka masing-masing tentang Nabi Muhammad SAW dan apa yang dia baca. Saat itu Walid berkata, "Hari ini mendekati musim haji, jadi tentu banyak orang dari luar negeri akan datang ke sini. Jadi bagaimana sikap kita sekarang untuk menghalangi Muhammad dan seruannya? Kita harus menentukan sikap yang tegas. Kita juga harus menyatukan pendapat kita atas seruan Muhammad. Sebab jika kita tidak memiliki kesatuan dalam menghadapi seruan Muhammad, tentunya kitalah yang akan didustakan oleh para jamaah haji yang tertarik dengan seruannya nanti. Karena kita yakin Muhammad pasti akan menyeru dan menyiarkan ajarannya kepada para jamaah haji dari luar negeri. Dan di antara mereka tentu ada yang tertarik dengan seruan Muhammad. Oleh karena itu, kita harus menyatukan cara menghalangi dan sikap tegas untuk menghadang seruan Muhammad kepada mereka. Sekarang apa pendapat kalian tentang Muhammad dan apa yang sering dia baca dan ajarkan? Mari kita bahas bersama." Saat itu mereka diam,
Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Sampaikanlah pendapatmu dulu, kami ingin mendengarnya." Walid menjawab, "Oh, jangan begitu. Pendapat saudara-saudaralah yang saya tanyakan dulu." Kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Pendapat saya adalah bahwa kata-kata yang sering diucapkan Muhammad adalah yang dibuat oleh seorang kahin." Walid menjawab, "Demi Allah, Muhammad bukanlah seorang kahin, karena kita telah memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan peramal. Suara peramal tidak seperti itu, kan?" Yang lain menjawab, "Muhammad itu orang gila, dan yang biasa dibaca atau yang dia ucapkan adalah dari perkataannya sendiri yang dikeluarkan sesuka hati, asal lidah dan bibirnya saja yang berbicara, tanpa berpikir dulu." Walid berkata, "Demi Allah, Muhammad sebenarnya bukan orang gila, juga bukan orang yang miring. Karena kita sudah tahu, kalau dia orang gila tentu dia akan sering mengejar orang lain, memukul orang lain, melempari orang lain, dan sebagainya. Dan kata-kata yang dia ucapkan tentu saja tidak teratur, bukan? Kita perhatikan kata-kata yang diucapkannya sangat teratur, susunan katanya sangat rapi, dan ucapannya sangat menarik, bukan?" Lalu seseorang berkata, "Singkatnya, Muhammad adalah seorang penyihir." Walid berkata, "Demi Allah, Muhammad bukanlah seorang penyihir, karena kita mengerti bahwa sihir tidak seperti itu, penyihir tidak seperti itu, kan? Dan siapa yang telah disihirnya?" Lalu seseorang berkata, "Muhammad adalah penipu dan pembohong besar." Walid menjawab, "Demi Allah, Muhammad bukan penipu dan pembohong. Apakah ada di antara kita yang pernah ditipu atau dibohongi? Bahkan masing-masing dari kita telah mengetahui bahwa Muhammad sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin. Siapa di antara saudara-saudara yang tidak tahu bahwa dia adalah Amin?" Akhirnya Abu Jahal maju ke depan menghadap Walid bin Mughirah dengan sangat merendahkan dirinya dan menunjukkan kesusahannya sambil berkata dengan suara rendah, "Wahai pamanku, sekarang bagaimana menurutmu, paman? Wahai pamanku tercinta, apa yang ingin kau katakan tentang Muhammad dan apa yang biasa dia bacanya itu?" Yang lainnya juga mengatakan hal yang sama kepada Walid seperti yang dikatakan Abu Jahal. Sambil tertegun, mereka menunggu pendapat Walid. Walid menjawab, "Beri aku waktu sebentar, aku akan berpikir dulu." Beberapa menit kemudian Walid bin Al-Mughirah akhirnya berkata, "Sesungguhnya dalam hal ini yang lebih dekat dengan kebenaran adalah orang yang mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir, tetapi sihirnya adalah sihir yang membuat kesan pada orang lain. Tidakkah kamu perhatikan, dia datang dengan kata-kata, 'Itulah sihir.' Kemudian dia dapat menceraikan antara seseorang dan ayahnya, antara seseorang dan putranya, antara seseorang dan saudaranya, antara seseorang dan istrinya, antara seseorang dan keluarganya, antara seseorang dan budaknya, dan antara seseorang dan temannya." Setelah mendengar pendapat Walid, mereka langsung riuh dan ada yang berteriak karena kegirangan. Segera kecemasan mereka menghilang dan masalah yang mereka rasakan selama beberapa hari ini akhirnya menghilang. Sehubungan dengan kejadian ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan aku lapangkan baginya rizki dan kekuatan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami.
aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasang muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Selanjutnya setelah mereka mendengar dan menyetujui pendapat Walid, bersatulah mereka ingin membendung dan menghadang seruan Nabi SAW yang diserukan kepada orang-orang yang melakukan haji pada waktu itu. Kemudian setelah tiba waktunya bagi orang-orang untuk menunaikan haji, di setiap jalan yang dilalui para jamaah haji selalu berseru dan menyiarkan pendapat Walid ibnu Al-Mughirah kepada mereka yang datang dari luar negeri. Ejekan Abu Jahal bin Hisham. Diriwayatkan bahwa wahyu yang diterima Nabi SAW dalam Quran Surat Mudaththir ayat 11-30 seperti yang disebutkan di episode sebelumnya, diakhiri dengan ayat yang berbunyi, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Artinya, neraka Sakor yang disediakan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah seperti Walid bin Mughirah dijaga oleh 19 malaikat. Setelah Abu Jahal mendengar firman Allah seperti itu, dia memiliki kesempatan lain untuk mengejek dan memperolok-olok wahyu yang dibacakan oleh Nabi. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah olehmu bahwa tentara Muhammad yang diperintahkan untuk menjaga neraka yang diancam kepadamu hanya 19 orang. Padahal kalian adalah bangsa yang pemberani dan gagah perkasa. Oleh karena itu, dapatkah 100 orang di antara kalian tidak dapat mengalahkan salah satunya, sehingga dapat terhindar dari neraka yang mengancam kalian, lalu dapat masuk surga? Tentu saja bisa, kan?" Saat itu orang yang paling gagah perkasa dan paling berkuasa di antara kaum Quraisy di Mekah bernama Abul Asyad Usaid bin Kaldah mengatakan untuk melanjutkan perkataan Abu Jahal tadi, "Orang-orang Quraisy yang terhormat, mengapa kita tidak bisa mengalahkan tentara Muhammad yang hanya terdiri dari 19 orang? Tentu saja bisa. Saya sendiri akan dapat mengalahkan mereka nanti jika kalian pergi ke neraka. Nanti di neraka saya akan berjalan di mana saudara-saudara berada. Lalu 19 tentara itu, yang 10 akan saya kalahkan dengan tangan kanan saya, dan yang 9 saya akan pukul dengan tangan kiri saya. Kemudian setelah mereka jatuh ke dasar neraka, kita bisa keluar dari neraka, dan kemudian kita bisa pergi ke surga bersama-sama." Ejekan dan tantangan Abu Jahal dan Abul Asyad menyebar di kalangan kaum mereka dan disiarkan ke masyarakat banyak. Di mana-mana orang musyrik Quraisy berbicara seperti itu. Sehubungan dengan kejadian ini, wahyu Allah diturunkan kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir,
supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Sekali-kali tidak demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Demikian jawaban dan penjelasan Allah atas ejekan dan tantangan Abu Jahal dan para teman-temannya saat itu. Ejekan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah salah seorang pemuka musyrikin Quraisy yang membenci Nabi SAW dan seruannya. Suatu hari, dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang-tulang hewan yang sudah kering. Setelah bertemu dengan Nabi, dia kemudian berkata, "Wahai Muhammad, benarkah kamu berkata ketika orang sudah mati, mereka akan hidup kembali?" Nabi menjawab, "Ya, itu betul." Dia kemudian mematahkan tulang-tulang yang dibawanya sambil berkata, "Kamu pembohong. Bagaimana mungkin orang yang telah hancur kemudian dapat hidup kembali? Akankah tulang-tulang ini hidup kembali suatu hari nanti?" Dia menunjuk ke tulang-tulang itu dan berkata lagi, "Kamu benar-benar ada-ada saja, dan segala macam hal yang kamu sampaikan kepada kami." Dengan tenang tapi tegas, Nabi SAW menjawab, "Dia pasti hidup kembali. Allah yang menghidupkannya. Dialah yang menghidupkanmu, lalu mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Dia lebih kuasa. Kemudian Dia memasukkanmu ke dalam neraka Jahannam." Dia kembali berkata kepada Nabi dengan sombong, "Tidak mungkin, tulang-tulangnya sudah rusak dan berpecah belah serta hancur akan hidup kembali. Itu yang kamu sendiri katakan, bukan?" Saat itu Nabi diam, dan pada saat itu turunlah wahyu Allah kepada beliau yang berbunyi, "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dan kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad yang hancur itu. Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Setelah wahyu turun, Nabi SAW kemudian membaca ayat-ayat tersebut sebagai tanggapan atas perkataan Ubay bin Khalaf tadi. Namun dia masih tidak bisa mempercayainya. Karena itu, beliau membiarkan dia dan teman-temannya yang percaya seperti itu,
karena otak dan pikiran mereka sudah tidak ingin tahu kebenaran lagi.